Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7 hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Bagaimana anak-anakku, sudah siap? Iya. Oke, seperti biasanya anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah. Mari anak-anakku kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menunjukkan contoh perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran Surah An-Nisa ayat 8. Kemudian yang kedua, menjelaskan makna perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran Surah An-Nisa ayat 8. Kemudian yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Kemudian yang keempat, menjelaskan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita melihat keluarga yang bahagia, tentunya kita merasa senang, bukan? Iya, mereka saling menyayangi, menghormati, mengasihi, hidup saling berbagi, itu indah. Ada orang yang membutuhkan, ada orang yang memberikan. Ya, hidup ini terasa sempurna jika semuanya saling memahami akan kebutuhan hidupnya masing-masing. Nah, anak-anakku, silakan simak video berikut ini tentang empati. Kemudian kalian simak baik-baik dan hubungkan dengan Quran Surah An-Nisa ayat 8 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 yang akan kita pelajari hari ini. Dia lalu bercerita tentang anak gadisnya yang telah tiada karena sakit dan tak terobati. Yang wajahnya mirip denganku, yang wajahnya mirip denganku. Setelah anak-anakku menyimak video tersebut, kita hubungkan dengan Quran Surah An-Nisa, itu sangat erat sekali kaitannya. Di mana dalam Al-Quran Surah An-Nisa dijelaskan bahwa apabila sewaktu-waktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu
sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, ini menjelaskan bahwa apabila ada kerabat kita atau anak yatim, ada orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka berilah mereka sebagian sekadarnya sebagai satu tanda terima kasih. Nah, ini sebagai bentuk peduli kita terhadap mereka yang membutuhkan. Ya, kenapa anak-anakku sekalian, sikap empati itu akan muncul apabila kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kemudian mampu menempatkan diri kita sebagai orang lain, kemudian menjadi orang lain yang merasakan. Jadi dalam video tersebut tadi sangat jelas bahwa kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Ya, kemudian kita menempatkan diri kita sebagai diri mereka, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah peduli. Ya, kena peduli dengan apa, dengan keadaan mereka. Ya, kenapa? Karena empati sesungguhnya itu anak-anakku sekalian adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan perasaan orang lain. Itu ya anak-anakku. Nah, bagaimana contoh perilaku? Ya, perilaku empati yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Quran Surah An-Nisa itu ya bisa peka terhadap perasaan orang lain, kemudian kita membayangkan seandainya aku adalah dia. Jadi seperti peristiwa yang baru-baru terjadi anak-anakku sekalian, gempa bumi di Sulawesi Barat itu memberikan kepedulian kepada kita semua. Apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita itu di sana seakan-akan kita ikut merasakannya, ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu adalah berbuat untuk membantu meringankan ya beban mereka seperti yang dilakukan kakak kelasnya kemarin, dan mungkin anak-anakku dari kelas 7 berpartisipasi dalam hal ini. Untuk itu Ibu ucapkan terima kasih ya. Nah, selanjutnya berlatih mengorbankan milik sendiri. Iya, memberikan sedekahnya, iya, dananya disumbangkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Oke ya. Nah, itu anak-anakku sekalian. Selanjutnya, perilaku menghormati orang tua kita. Kenapa anak-anakku sekalian? Karena orang tualah yang menjadikan kita seperti saat ini. Mereka lah yang membawa kita lahir ke dunia ini dengan izin Allah. Jasa mereka sangat besar sehingga kita tidak akan mampu menghitungnya apalagi membalasnya. Nah, bagaimana cara membalasnya anak-anakku sekalian? Ya, ya kita bisa melakukannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang sepanjang itu dalam hal kebaikan. Ya anak-anakku sekalian. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83 ya dijelaskan bahwa ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, ya. Dan bertuturlah kata yang baik kepada manusia. Itu jadi perintah kedua, menyembah Allah. Setelah menyembah Allah, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, bagaimana caranya kita berperilaku baik kepada kedua orang tua, anak-anakku sekalian?
bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi misalnya orang tuanya masih hidup, kita bisa memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaannya, kemudian mengikuti nasihatnya sepanjang nasihat itu baik ya. Ya, dan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian membahagiakan keduanya. Ya, kemudian selanjutnya apabila orang tua kita telah tiada, masih adakah cara kita menghormatinya? Masih, anak-anakku sekalian ya. Jadi jika orang tua kita sudah tiada, ya kita bisa mendoakan mereka setiap saat ya, agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, melaksanakan wasiatnya. Jadi kalau ada wasiat orang tua semasa hidupnya itu kita laksanakan. Ya. Selanjutnya menyambung dan melanjutkan silaturahim atau silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua dan menjaga nama baik mereka. Maksudnya silaturahmi itu dengan kerabat-kerabatnya. Jadi jangan orang tuanya sudah meninggal, sudah tidak ada silaturahmi kepada keluarga terdekat. Itu ya anak-anakku sekalian. Ya. Selanjutnya bagaimana cara kita menghormati guru? Ya, siapakah guru itu anak-anakku sekalian? Guru yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Jadi dengan demikian kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi ya di hadapan Allah. Itu ya anak-anakku sekalian. Jadi menghormati guru itu sangat penting dan wajib anak-anakku sekalian. Nah, gimana caranya kita menghormati guru? Ya, cara kita berbakti kepada guru atau bagaimana perilaku kita kepada guru? Ya, ya. Misalnya ya mengucapkan salam ketika bertemu, bukan bahkan lari ya. Kemudian memperhatikan apabila diajak bicara di dalam ataupun di luar kelas ya. Jadi jangan Bapak Ibu gurunya bicara, kalian juga ikut bicara. Kemudian selanjutnya rendah hati, sopan dan menghargai. Melaksanakan nasihatnya, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas ya. Jadi kalau disuruh kerja tugas ya harus kerja. Kenapa? Karena itu adalah bukti bahwa kalian berbakti kepada guru. Oke, anak-anakku. Ya. Nah, sekarang waktu kalian mencoba, waktu kalian berlatih. Nah, pada halaman 119 kolom ayo berlatih, di halaman 119 di buku paket kalian silakan dibuka anak-anakku sekalian. Ya. Bagian 2 isilah kolom di bawah ini dengan contoh perilaku empati dengan menyertakan tanggapanmu seperti apa. Ada sudah contoh di situ, silakan disimak. Iya, kemudian ini nanti ditulis di buku tugasnya ya. Jadi ada 3, ada contoh perilaku empati, ada kepada sesama, kemudian menghormati orang tua dan menghormati guru. Oke, anak-anakku sekalian, sekira untuk materi kita cukup hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.